Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakalan belajar cara untuk menambahkan dropdown di tabel kita. Nah, apa sih dropdown? Jadi dropdown itu semacam kita itu punya list data. Nah, list data tersebut misalkan isinya itu nama-nama barang atau nama-nama toko atau apalah gitu ya. Jadi ada list gitu. Nah, kita itu misalkan perlu namanya itu sesuai gitu. Jadi misalkan di sini nih, ini ada list nama toko. Nah, jadi ini tuh list nama toko yang kerjasama dengan perusahaan kita misalkan. Nah, tiap ada barang masuk dari si toko-toko ini atau si CV ini, nah kita perlu namanya itu akurat, sesuai, supaya nanti kedepannya saat kita mau olah si datanya itu tuh nggak bakal error. Kalau misalkan kita ketik namanya itu gak sesuai, misalkan ini tuh Prima Nusantara, nah itu kita ketik misalkan di sini tuh Prima Nusan TRA misalkan, jadi A nya kelewat. Nah nanti kedepannya di kemudian hari kalau misalkan kita mau ngolah si datanya, nah itu pasti error. Misalkan kita itu ngolah datanya pakai VLOOKUP, nah pasti VLOOKUP-nya gak bakal muncul, soalnya datanya gak sesuai. Atau misalkan kita pakai SUMIF, if-nya itu kan berarti kita harus pakai satu kata kunci kan untuk if itu. Misalkan kita mau nyari total pembelian ke toko Prima Nusantara. Nah, karena namanya beda-beda, pasti datanya gak akurat. Kalau misalkan namanya sama, Prima Nusantara gak ada yang typo atau kayak gimana, gak ada yang kurang spasi misalkan. Nah itu pasti saat kita olah itu akurat datanya, seperti itu ya. Nah, langsung aja untuk menggunakan dropdown. Pertama-tama kita masuk ke menu sisipkan. Nah di menu sisipkan ini ada dropdown. Nah ini kita klik aja, tetapkan rentang ke ini dibiarin aja dulu. Nah kriteria, kriterianya kita pakai kriteria dari tabel. Nah, dari tabel ini kita langsung aja blok di tabelnya, kemudian oke. Nah ini langsung terdeteksi data yang ada di tabel untuk dropdown kita. Kita mulai di K3 aja, soalnya nama toko gak masuk kan, itu mah judul. Nah kemudian oke. Selesai, kemudian di close aja. Nah ini hasilnya, contoh tanggal 7 itu misalkan ada barang masuk dari Karunia Mega. Nah itu langsung muncul, tinggal kita enter aja. Nah itu juga bikin kecepatan penginputan kita jadi lebih meningkat ya. Jadi kita gak perlu nulis sampai beres itu Karunia Mega. Nah gak perlu, kalau kita ketikin Karunia aja itu langsung muncul. Kalau misalkan mendekati ya, sampai barang laptop, quantity 2, harga, ini harga udah otomatis ya di VLOOKUP dari sini. Nah seperti itu. Kemudian pertanggal 28 ada. Nah ini tinggal kita copy aja ke bawah. Oh iya, lupa. Nah ini hal yang harus diperhatikan di penggunaan dropdown ini. Kalau misalkan, nah ini udah di apa sih, di F4 ya, jadi udah di fix si rentang data nama tokonya. Nah ini pakai $. Nah ini emang harus dipakein $, supaya kalau misalkan nanti kita copy ke bawah, itu datanya masih di area sini, nggak berubah-ubah. Nah ini udah otomatis ke $, otomatis dipakein $. Nah ini tinggal kita copy ke bawah. Contoh tanggal 28 itu ada dari Prima Nusantara. Ini otomatis ada. Kita juga ngikutnya jadi lebih cepat. Misalkan ada keyboard. Nah ini kalau misalkan nama barang juga mau
pakein drop down itu juga bisa. Caranya sama kayak tadi. Kita ada 3 misalkan. Kemudian tanggal 29 ada dari Maju Sejahtera. Sorry. Maju Sejahtera. Misalkan mousepad. Ini belum di copy. Nah itu seperti itu untuk penggunaan drop down dan cara untuk menggunakan drop down-nya. Jadi kalau misalkan data yang mau kita input itu banyak, kalau misalkan kita pakai drop down, pasti datanya akurat, terus juga kita inputnya bakal cepat, nggak bakal lama. Soalnya kalau misalkan kita ketik Indo, nah ini udah langsung muncul ya, IN aja ini langsung muncul. Kemudian berkat, nah ini langsung muncul, Jaya langsung muncul. Nah enak banget kalau misalkan kita pakai drop down seperti itu ya. Oke, sekian aja tutorial kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh di komen aja di bawah. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.